Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bu Mesuri selamat. belum cek sound. Bu Oh Mesuri iya. mic-nya nggak ada, Bu Mesuri. Halo? Audio Bu Mesuri ada? Belum ada kayaknya. Cek Bu Mesuri. Bu Mesuri. Coba yang lain dicek, siapa tahu dari sinyal saya kurang mengangkat. Salam Bunda. Iya. Silakan Bunda. Ini pakai 2 perangkat ini. Oh gitu. Oke. Silakan Bunda Aulia. Oh iya. Saya mulai buka. Ya, silakan. Oke, assalamualaikum. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Jadi kita lanjut lagi ke sesi 3, yaitu materinya tentang pembuatan media pembelajaran dengan fokus KIT yang akan dipandu oleh Ibu Siti Mesuri. Sebelum itu, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Mesuri. Jadi Ibu Mesuri merupakan salah satu pengajar di MTSN 1 Bone, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan salah satu pelatih di Ikatan Guru Indonesia, merupakan founder dari Sagu Game Point atau satu guru satu game pembelajaran dengan PowerPoint. Beliau adalah narasumber pada MGMP TIK Kabupaten Bone, instruktur dari Virtual Coordinator Training Indonesia yang bekerja sama dengan SEAMEO dan Kemdikbud, dan merupakan tim dari Lontara atau Learning Online Nusantara. Pengalaman dari Ibu Maisuri selaku narasumber, yang pertama itu adalah narasumber di kegiatan musyawarah guru mata pelajaran TIK Kabupaten Bone, mulai tahun 2007 sampai sekarang. Kemudian yang kedua, beliau merupakan narasumber workshop pembuatan game pembelajaran dengan PowerPoint di Samsung Smart Learning Class tanggal 25 Maret 2018 dan tanggal 10 Februari 2019. Selanjutnya merupakan narasumber workshop pembuatan media pembelajaran menyambut Hari Guru Nasional di Bulukumba pada tanggal 24 November 2018. Narasumber di kegiatan Sarasehan dalam jaringan lewat video telekonferensi Webex pada tanggal 11 April 2018 dan tanggal 19 Juni 2019. Jadi Ibu Mesuri punya banyak sekali pengalaman dan selanjutnya merupakan narasumber di Maluku belajar melalui Sharegram tahun 2019. Kemudian narasumber di Learning Online Nusantara atau Lontara melalui video telekonferensi tahun 2019, dan narasumber pada Semarak Hardiknas IGI Kabupaten Baru tahun 2020. Jadi Ibu Mesuri masih punya lagi beberapa pengalaman-pengalaman sebagai narasumber, dan ini adalah 7 yang dapat saya paparkan mengenai narasumber dari pengalaman dari narasumber. Mungkin itu pengenalan singkat dari pemateri kita hari ini, yaitu Ibu Siti Mesuri. Selanjutnya saya akan persilahkan kepada Ibu Mesuri untuk memandu kegiatan berikutnya. Saya persilakan Ibu. Terima kasih banyak Bu Amsinar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kegiatan Lontara spesial kali ini, kebetulan saya akan membawakan materi tentang membuat media pembelajaran menggunakan aplikasi Focus Sky. Nah, sebelum kita mulai, kita kenal dulu sedikit apa itu Focus Sky.
Nah, Focuskai itu merupakan aplikasi presentase dengan menggunakan efek zooming, pembesaran atau perkecilan, dan pergeseran. Oke, sebelum saya lanjut untuk membuat media pembelajaran, itu terlebih dahulu kita harus menginstal aplikasi Focuskai. Untuk aplikasi dan materi saya itu sudah saya kirim ke Ibu Aulia ya. Oke, bisa minta tolong Iya, Bu. dikirim ke di room chat. Oh iya. Ya, Bu. Oke, iya. Oke, untuk menginstal aplikasi Focuskai itu yang pertama, kebetulan aplikasi ini dalam bentuk WinRAR. Jadi terlebih dahulu kita harus mengekstrak aplikasi ini. Yaitu dengan cara klik kanan pada aplikasi Focuskai yang dalam bentuk WinRAR. Kemudian klik extract here. Nah, setelah itu proses ekstrak berlangsung, kita tunggu setelah selesai. Nah, setelah itu, setelah diekstrak, di sini ada folder Focuskai Presentation. Kebetulan di sini, Focuskai yang saya miliki itu dia versi 2,81. Oke, bisa nanti diinstal ya. Nah, kita klik kanan pada aplikasi Focuskai. Kemudian muncul menu. Klik Run as Administrator. Kemudian muncul kotak dialog Setup Focuskai. Di situ di bagian bawah ada next. Kita klik tombol next. Setelah itu muncul pilihan berikutnya, kita centang dengan cara mengklik I accept the agreement. Kemudian klik kembali tombol next. Nah, di sini kebetulan yang kita download ini diinstal di program file atau drive C. Jadi kita tidak usah ganti ya, ini browse tidak usah diganti. Kita tinggal klik kembali tombol next. Setelah itu untuk melanjutkan klik kembali tombol next. Kemudian di sini ada beberapa pilihan, apakah shortcut dari aplikasi yang akan diinstal ini diletakkan, bisa juga di taskbar. Bisa dua pilihan ya. Di sini yang saya ambil, saya centang cuma di desktop. Jadi nanti aplikasi ini akan tersimpan di desktop. Kemudian klik kembali tombol next. Nah, setelah itu klik tombol install untuk melanjutkan penginstalan kita. Tunggu hingga penginstalan selesai. Nah, kemudian di sini ada launch Focuskai. Di sini jangan dicentang. Kenapa? Karena ada file yang sebelum kita membuka aplikasi Focuskai. Jadi diingatkan kembali ini jangan dicentang ya. Jangan dicentang supaya aplikasi ini tidak langsung terbuka. Kita tinggal klik tombol finish. Nah, setelah itu pada saat tadi kita mengekstrak, di sini ada folder pics. Silakan buka folder pics. Di mana di folder ini ada Focuskai. Nah, Focuskai inilah yang akan di-copy nanti. Kita copy. Kemudian kita cari, kita masuk
ke lokal C karena kebetulan aplikasi ini diinstal di C. Kemudian program file, Focus Sky. Nah, dari sinilah nanti kita paste file tersebut. Nah, setelah itu klik replace the file in the destination. Kemudian klik continue. Setelah itu silahkan Focus Sky-nya sudah bisa diaktifkan. Nah, ini adalah tampilan awal dari Focus Sky. Aplikasi Focus Sky ini bisa kita gunakan secara offline maupun online. Kemudian di sini ada template, banyak template yang disiapkan. Tapi kebetulan ada juga beberapa template yang tidak bisa terbuka. Kita abaikan saja, tidak usah kita gunakan ya. Nah, di sini ada new activity project. Di sini maksudnya kita membuat project tanpa menggunakan template yang ada yang telah disiapkan oleh aplikasi Focus Sky. Jadi kita buat sendiri template. Kemudian ada di sini new project form PTT. Jadi bahan ajar kita dalam bentuk PowerPoint itu bisa kita konversi di aplikasi Focus Sky. Bisa nanti dijadikan video atau dalam bentuk Excel, tergantung dari kebutuhan kita. Kemudian ada open project untuk membuka project yang telah kita buat. Kemudian new project, membuat project baru dari file yang telah dipublish. Oke, sekarang kita membuat media pembelajaran menggunakan template Focus Sky. Karena waktu yang terbatas ya, karena kalau kita mau mendesain, menggunakan, membuat sendiri background, itu agak lama. Sementara waktu kita terbatas, jadi kita membuat media pembelajaran menggunakan template yang sudah disiapkan oleh Focus Sky. Oke, yang pertama, setelah aktif biasanya dia modelnya seperti ini ya. Kita disuruh untuk update, tapi kalau kita update, ini otomatis berbayar ya. Untuk sekarang saya tetap menggunakan aplikasi ini. Jadi saya tinggal klik update later. Nah, akan muncul seperti ini. Ini untuk awalnya kalau kita mau menggunakan template dari Focus Sky, itu kita harus mendownload aplikasi yang ada. Jadi kita download aplikasi. Ya, setelah setelah ada template-nya, kita download background atau template yang ada. Kemudian tampilannya nanti seperti ini. Jadi ini adalah yang sudah kita download. Nah, template ini sudah bisa digunakan dalam keadaan offline. Jadi bisa kita download dulu beberapa template, kemudian nanti kita belajar, itu bisa kita dalam keadaan offline. Sampai mempublish pun bisa dalam keadaan offline. Oke, di sini ada beberapa bagian dari Focus Sky. Ini yang ada tanda tambah, ada add frame untuk menambahkan frame. Di sini ada beberapa jenis frame ya, ada 4. Kemudian bagian atas ada file, edit, help, itu adalah menu toolbar. Kemudian berikutnya ada button, ada action bar, ada element bar, ada pad. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang
kita coba tinggal mengedit ya, karena tadi sudah ini ya, kita lihat ini sudah lengkap, sudah bisa di preview, sudah dilihat hasil dari aplikasi ini. Tinggal kita memasukkan media ajar kita. Jadi tinggal diedit-edit, diganti page yang ada di sini. Jadi teksnya, gambarnya silahkan bisa diganti. Oke, untuk berikutnya kita coba di sini kebetulan PS2 di situ dalam bentuk teks. Nah, sekarang kita edit teks ini dengan memasukkan media ajar kita. Dengan cara klik edit text, ini ada tanda gambar pensil. Kita klik edit text, sehingga nanti muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita ketik bahan ajar kita. Nah, kebetulan saya adalah guru prakarya, jadi saya memasukkan media ajar tentang prakarya. Bahan setengah jadi dari hasil penelitian. Nah, kemudian di sini kita bisa memasukkan juga gambar. Untuk memasukkan gambar, kita klik menu insert, kemudian klik image. Nah, ini nanti akan muncul gambar dari laptop kita ya. Karena untuk mengambil gambar bisa dari laptop kita, bisa mengambil gambar kalau dalam keadaan online, bisa kita mengambil gambar dari aplikasi Focusrite. Nah, setelah itu bisa kita editnya. Nah, di sini kita bisa kebetulan pilih yang modelan ini ya. Oke, modelnya seperti ini. Kemudian untuk berikutnya kita bisa menambahkan kembali teks. Jadi untuk menambahkan teks, kita klik ada T di sini, ini add insert text. Muncul tampilan seperti ini. Silakan ketik teks yang akan kita masukkan ke page ini, page 2. Kebetulan di sini saya menggunakan media ajar. Jadi saya masukkan nama saya ya, dan nama instansi saya. Nah, setelah itu bisa juga kita masukkan gambar bergerak atau flash. Ini di sini ada disiapkan di Focusrite ya. Jadi kita klik flash, muncul gambar-gambar bergerak seperti ini. Kemudian kita tinggal memilih, setelah itu kita drag masuk ke page sini, ke kanvas ini. Oke, demikianlah untuk edit text. Tinggal kita saya langsung saja ke aplikasi ya. Di sini tadi, di sini karena sudah ada beberapa saya download, jadi kita tinggal klik use template. Jadi walau dalam keadaan offline pun kita bisa membuat media ajar kita. Tadi yang saya gunakan adalah ini. Oke, kita tunggu ya. Sebentar. Atau langsung saya buka media ajar saya yang sudah jadi ya. Karena saya lihat ini waktu yang kurang mendukung. Oke, saya masukkan
media ajar saya yang telah saya buat. Nah, di sini tadi, oke, yang ini ya. Kita sudah masukkan teks, ada gambar, kemudian ada gambar flash ini. Nih, gambar-gambar yang bergerak ya, yang disiapkan oleh aplikasi Focusify. Cuma ini jaringan kalau kurang bagus ini juga lambat muncul. Oke, kemudian bisa kita beralih. Nah, ini ya beberapa gambar yang bisa kita drag. Kali ini saya mau ambil, tinggal kita drag ke kanvas kita ini. Nah, ini gambar bergeraknya. Oke, bisa kita miringkan sedikit. Kemudian bisa kita edit page yang lainnya. Ini juga dalam bentuk teks, sama ya caranya dalam bentuk teks tadi. Kalau mau lebih mudah, misal kita sudah punya LKS atau modul, itu bisa kita tinggal copy kemudian paste di page yang ada ini. Kemudian yang ini sama ya, teks juga dalam bentuk teks. Caranya sama yang tadi, tinggal edit teks, kemudian berikutnya page 4, page 5 juga ya dalam bentuk teks. Ini dalam bentuk gambar. Untuk gambar tadi caranya ya insert, kemudian embed. Selain dari teks gambar, kita juga bisa menambahkan video yang ada di laptop kita. Kita juga video yang ada di internet. Ini biasanya diambil dari YouTube ya. Kemudian bisa juga, misal ada media ajar kita dalam bentuk flash, oke, silakan bisa juga dimasukkan di sini. Kemudian bisa memasukkan simbol, formula, link, dan sebagainya. Di sini di media ajar saya yang saya masukkan ada video, kemudian ada link. Nih. Materi ini dapat di-download di sini. Jadi kita klik di sini, kita akan diarahkan menuju ke web yang kita tuju. Nanti pada saat kita review ya. Oke. Ini mungkin saya persingkat saja ya, karena waktu ini sudah mau sholat zuhur. Kita coba lihat hasil dari media pembelajaran yang telah kita buat. Tapi kalau masih ada kurang jelas, bisa nanti ditanyakan ya. Oke, kita lihat coba hasil yang telah kita buat. Kita tinggal klik tombol preview. Kemudian klik start. Klik next. Terus kita klik next. Next, berikutnya. Oke, ini videonya ya. Videonya berarti ini hampir 10 menit ya. Oke. Saya lanjut karena waktu terbatas, tidak mungkin saya tampilkan sampai videonya selesai. Saya klik tombol next.
Nah, kemudian tadi di sini ada saya masukkan link. Materi ini dapat di-download di sini. Jadi tinggal kita klik di sini, otomatis nanti kita akan dibawa menuju ke, ke, ke web yang kita masukkan di situ linknya. Oke, kita kembali ke untuk menutup kita tinggal klik tombol accept. Tadi di sini ada link ya. Ini materi ini dapat di-download di sini. Nah, untuk membuat seperti ini, kita bisa klik insert, kemudian klik link, ini link atau tautan, kita klik. Kemudian yang mana nanti yang akan di link, misal materi ya. Nah, saya drag buat seperti ini hingga terselect. Nah, setelah itu di sini linknya ini bukan cuma dari internet ya. Bisa link tautan antara page, bisa tautan antara file. Jadi misal ada file di laptop kita yang ingin ditautkan ke sini, tinggal kita klik link to file. Atau misal kita mau menuju ke langsung page yang berikutnya, misal dari page 1 kita langsung menuju ke page 4. Nah, bisa kita klik link to page. Tapi yang tadi yang ini saya gunakan link langsung masuk ke website ya. Nah, ini kalau untuk website, klik link website, kemudian di sini dimasukkan URL-nya. Jadi kita ambil URL. Oh, misal ini yang saya ya. Oke, saya tinggal paste link tersebut di sini. Oke, kita coba kembali ya. Lihat hasilnya. Nah, kita lihat di sini kalau kita arah materi yang tadinya kursornya berbentuk tanda panah, dia akan berubah menjadi tanda tangan menunjuk. Itu berarti apa yang kita klik ini bisa ditautkan atau di link ke internet. Kita coba ya. Cuma jaringan ini kurang bagus ya. Oke. Nah, ini ya, ini tadi yang saya copy. Oke, ini saya lihat tinggal 10 menit ya. Jadi saya tidak untuk kali ini, insya Allah nanti kita lanjut di hari Rabu ya. Jika ada pertanyaan yang lain, silakan. Kita bisa juga nanti membuat sendiri background dengan desain dari kita, dari gambar-gambar kita atau dari foto-foto. Oke, mungkin cuma ini saja yang bisa saya tampilkan, yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator ya. Silakan. Silakan Bunda. Oh ya Bu, itulah tadi materi tentang fokus key aplikasi presentasi yang bisa digunakan selain PowerPoint. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada pertanyaan, silakan tentukan pertanyaannya di kolom chat atau raise hand. Kemudian kami akan aktifkan mic-nya supaya Bapak atau Ibu bisa bertanya secara langsung.
kepada Ibu Mahsuri tentang materi fokus kit. Ini yang raise hand dari tadi, dari tadi pagi belum ada raise hand lagi. Mungkin di kolom chat. Di kolom chat juga tidak ada, belum ada Bu pertanyaan. Mungkin karena belum mencoba, mungkin masih ini ya, meraba-raba begitu ya Bunda Masyuri ya. Oh, ada Ibu Arini Hidayati yang mau bertanya. Tanya langsung ini ada karena halo Ibu. Halo Ibu. Ya, halo. Halo. Halo Ibu. Tidak ada suaranya Bunda. Ya, halo. Ya, silakan. Halo. Siapa Bu yang bertanya? Tadi Bu siapa? Ari siapa? Di sini kalau yang di kolom chat ada Ibu Arini Hidayati. Iya, ini juga dia ini nyalain mic soalnya. Dibacain aja tuh kalau mic-nya nggak nyala. Oh iya, dia minta untuk dibacakan saja via chat. Pertanyaannya itu Ibu, apakah Focus Key, aplikasi Focus Key ini sama dengan PowerPoint? Itu pertanyaannya Ibu, apakah sama antara aplikasi Focus Key dengan PowerPoint Bu? Oke, makasih banyak Bu. Ini aplikasi Fokuskai memang agak mirip ya, alternatif dari aplikasi PowerPoint. Tapi kalau di PowerPoint itu terbatas ya. Kalau di sini, oh maaf tadi saya belum publish ya. Materi kita ini bisa dipublish ya. Bisa kita publish dalam bentuk, ini tadi yang saya lupa ya. Nih, untuk publish. Nah, materi ini bisa dipublish dalam beberapa file. Nah, di sini bisa, saya biasa gunakan cuma video dan dalam bentuk Excel. Kalau kita membuat media pembelajaran dalam bentuk video, ini biasanya yang hanya dalam kita punya media ajar itu dalam bentuk teks dan gambar. Tapi kalau kita memiliki media ajar itu kontennya ada video, ada link, atau ada flash, itu bisa kita gunakan aplikasi Excel. Ini ya. Nah, kalau kita gunakan aplikasi Excel, atau saya coba dulu publish ya, kita publish, kemudian kalau klik tombol next. Kalau saya publish nanti agak lama ya karena ada videonya. Jadi saya cuma perlihatkan saja hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini yang sudah dipublish ya. Tapi saya belum isi ya. Nah, ini nanti ya dalam bentuk seperti ini. Ini dipublish dalam bentuk Excel. Sementara kalau di PowerPoint, aplikasi PowerPoint, kita tidak bisa kita punya media aja. Dan bentuk kita dalam aplikasi Fokuskai, ini banyak template yang kita dapat gunakan. Dan kita bisa zoom, memperbesar dan memperkecil teks atau gambar yang ada. Mungkin cuma itu jawaban saya. Iya Bu, jadi kan untuk PowerPoint-nya bagaimana Bu? Kalau yang membedakan lainnya dan apa yang membedakan antara Fokuskai dengan PowerPoint? Oke. Perbedaan antara PowerPoint dengan aplikasi Fokuskai. Iya ya Bu. Oke.
Kalau kita lihat saja ya, hasil dari media ajar yang dibuat menggunakan aplikasi itu biasa tadi saya bilang itu bisa dipublish dalam beberapa bentuk. Sementara kalau di PowerPoint itu cuma dalam bentuk PPT, dalam bentuk video, itu yang bisa ya. Kemudian kalau PowerPoint dari PowerPoint itu biasanya dia itu terdiri atas beberapa sama ini ya. Sebenarnya dia slide, sementara kalau kita di Fokuskai itu dia dinamakan dengan pad. Jadi ini adalah beberapa pad. Ini beberapa pad. Kemudian ini juga lebih full ya. Bisa kita mengatur. Sebenarnya banyak sebenarnya kemudian dari Fokuskai dibandingkan aplikasi PowerPoint. Tapi saya tidak tampilkan tadi semua karena kita punya waktu yang terbatas. Di sini nanti paling bisa kita berkreasi dengan kita membuat sendiri template-template. Setelah itu kita menambahkan beberapa pad yang bisa kita Zoom ya. Jadi ada ini perbedaan yang mendasar sebenarnya antara PowerPoint dengan Fokus itu adalah Zoom dan pergeserannya. Pembesaran, kita bisa memperbesar dan memperkecil konten kita. Sementara kalau di PowerPoint itu tidak. Jadi itu yang sangat membedakan. Kemudian ini dengan sistem drag, pergeseran dari satu pad ke pad yang lainnya. Mungkin cuma itu saja ya. Oke, Bu. Ini ada lagi tambahan, Bu, dari Ibu Arini. Bagaimana cara menampilkannya untuk dipakai dalam proses pengajaran, Ibu? Kalau misalnya di slideshow, seperti di PowerPoint kan di slideshow. Nah, kalau kita pakai fokus kayak seperti ini, bagaimana caranya digunakan pada saat proses pembelajaran? Oke, untuk digunakan media ajar kita yang dibuat di Fokuskai, itu terlebih dahulu kita harus publish. Jadi kita publish dulu. Misal, kebetulan saya punya tadi, dia dalam bentuk ada kontennya dalam bentuk video, kemudian ada link. Jadi kita pilih Windows Application atau Excel. Jadi kita publish menjadi Excel. Kita klik, setelah itu klik tombol next. Setelah itu kita tentukan dulu lokasi penyimpanannya. Kita mau simpan di mana? Di sini saya simpan di desktop ya, supaya bisa. Setelah itu kita publish. Tunggu hingga proses publish selesai. Jadi nanti ini adalah output dari aplikasi Fokuskai. Ini dalam proses pembelajaran kita. Nah ini publishnya sudah selesai. Kita open folder, kita lihat. Nih, kita aktifkan. Oh, dia sementara load ya. Nah, ini sebenarnya hasilnya ya, ini nih. Dia dalam Nah, ini yang tadi yang saya lihat modelnya seperti ini ya. Sama tadi waktu di preview. Itu adalah hasil akhir dari aplikasi Fokuskai. Ada dua belas. Oh, ini mungkin jaringan saya yang kurang bagus ya, sehingga bermasalah seperti ini. Tapi akhirnya nanti seperti ini yang tadi ya, ini. Dia dalam bentuk aplikasi. Seperti ini, kita bisa
kapan kita mau mengganti dari satu page ke page yang lain. Kemudian kalau yang untuk video, hasil akhir dalam bentuk video bisa kita lihat ada di channel YouTube saya ya. Maaf, kita lihat ada di YouTube saya. Nah ini ya. Coba cuma karena saya punya jaringan memang kurang bagus ya. Atau kalau mau lihat bisa langsung ke channel YouTube saya Mesuri Sata ini ya. Lambat tuh. Ini adalah output dari atau hasil akhir dari aplikasi Focusrite. Bisa dalam bentuk video, dalam bentuk Excel atau aplikasi. Ibu sambil tunggu loading bisa sekalian bertanya, ini soalnya ada yang Iya ya, sambil kita oke. Oh iya Bu. Nah ini yang di file Kan ada yang bertanya Bu, yang di file RAR yang dibagikan itu ada pilihan fokus Sky Air dengan info TXT. Katanya pilih yang mana Bu untuk download aplikasinya? Untuk install aplikasinya di file RAR. air. Itu maksudnya nanti supaya nanti kemudian nanti ada tadi langkah-langkahnya ya. Ini kita lihat fokus. Ini yang kita pilih. Kita klik 2 kali atau saya langsung saja ya ke saya langsung praktekkan. Nah, di sini nah ini nanti ya, ini yang kita copy. Ini yang kita copy ke local disk, kemudian kita masuk ke program file. Satu lihat deh. C, kemudian program file. Setelah itu kita lihat di sini ada Focus Sky. Nah, kita paste di sini. Kita paste di sini. Kemudian klik tombol. Saya enggak paste di sini ya karena sudah saya paste. Setelah itu kita
Nah, ini ya, copy, kemudian masuk ke pick, folder pick di situ. Kemudian di folder pick ada fokus ke air, ini yang kita copy. Kemudian silakan dipastekan di sini ya. Karena dia tadi diinstal di sini di lokal di drive lokal di. Kemudian program file x86 kebetulan tagnya Windows 10 ya. Nah, setelah itu kita paste di Focus Sky ini. Oke, mungkin cuma ini saja ya. Silakan jika ada pertanyaan yang lain sambil saya buka kembali ya. Dari saya yang kurang bagus. Bisa langsung saja dilihat ada beberapa bahan ajar saya di YouTube, bisa langsung ke channel saya karena saya di sini dia terputar terus ya. Jaringanku yang kurang mungkin. Oke, saya kembalikan kepada Bu Aulia ya. Iya, Bu. Betul, ada pertanyaan yang lain, silakan. Di sini juga ada di WhatsApp. Mana? Ya. Oh, sudah dihapus. Katanya fokus kayak ini sudah termasuk pengembangan dari PowerPoint. Itu inti pertanyaannya tadi, Bu, sebelum dihapus. Termasuk apa? Pengembangan dari PowerPoint. Oh iya, betul. Jadi sebenarnya Prezi itu sebenarnya pengembangan dari aplikasi PowerPoint. Prezi juga ya. Prezi juga kurang lebih seperti ini. Okay. Tapi ini bisa digunakan offline ya, Bu? Iya, bisa offline. Okay. Jadi misal kalau kita mau berkreasi sendiri, tidak usah online. Kita gunakan ini tadi ya. Izin bertanya, Bu. Oh, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Silakan, Ibu. Bun, itu kalau mau ekspor hasil fokus kayaknya, apa ada linknya langsung, Bu, tanpa harus download ke anak-anak? Jadi anak-anak tinggal putar link, kemudian secara online lah, Bu, untuk play-nya. Ya, tadi ulang. Maksudnya itu, Bu. Ini pertanyaannya itu, apakah ada link yang bisa langsung dikirimkan ke siswa? Jadi siswa langsung tinggal buka linknya itu, dia sudah pelajari. Itu kayaknya deh maksudnya. Sudah tepat, Ibu siapa yang bertanya? Tidak. Orang dalam, Bu, Ibu Ika. Oh, Ibu bertanya. Maksudnya, Bun, publish-nya. Apakah hasil publish-nya bisa gunakan link? Linknya saja tanpa harus download aplikasinya. Oke, hasil publish dalam bentuk Excel itu bisa kita simpan di Google Drive ya. Jadi tidak bisa langsung kita serahkan linknya. Karena tidak ada di sini ya. Di sini hanya untuk menambahkan link. Menambahkan link di materi kita di dalam bentuk aplikasi ini. Kemudian diklik, dia menuju ke misal media ajar ini sama tadi ya. Materi ini bisa di-download di sini. Jadi kita tinggal klik di sini, kita dibawa menuju ke blog saya tadi. Jadi bukan link materinya, bukan link bahan ajar kita. Tapi materi yang ada di dalam ini bisa kita download di link yang kita taruhkan di media ajar ini. Ya, kemudian untuk membuka hasil akhir dari Fokus Sky yang dalam bentuk Excel, itu kita tidak membutuhkan sebuah aplikasi. Tinggal kita klik 2 kali saja. Kemudian kita tinggal menjalankan aplikasi tersebut. Kemudian kalau dalam bentuk video otomatis tidak bisa juga langsung dikirimkan link ke siswa. Ini video saya. Tapi kita harus upload dulu ke YouTube sehingga siswa dapat melihat video kita
yang dibuat dengan menggunakan aplikasi Focus Kit tersebut. Jadi tidak bisa dari sini langsung di link ya. Oke, mungkin bagaimana Ibu Ika? Ibu Ika? Halo Ibu? Bu Ika, Assalamualaikum. Silakan. Apa gimana nih? Bagaimana Ibu Ika? Ada tambahan lagi pertanyaan? Sepertinya. Oke, kalau ini ada lagi pertanyaan Ibu. Ada pertanyaan dari Pak Taftahis dengan Ibu Arini. Kalau Pak Taftahis, dia bertanya, kalau publis ke HTML itu tujuannya seperti apa? Oke, kalau kita publish dalam bentuk HTML, saya langsung praktekkan saja ya supaya dilihat. Biasanya itu dia modelnya, tampilannya seperti ini ya. Atau langsung saja kita praktekkan supaya bisa dilihat. Klik tombol publish, kemudian klik web page, kemudian klik tombol next. Setelah itu klik publish. Tunggu hingga publishnya selesai. Kemudian kita lihat ya, open folder, lihat hasilnya. Nah, inilah hasilnya. Ini hasil dari publish tadi dalam bentuk HTML. Ini kebetulan karena flash player saya mau diperbaharui ya. Jadi kalau ada flash player-nya ini kemungkinan tidak tampilannya ya. Ini dalam bentuk index HTML. Mungkin cuma ini saja ya. Siapa tahu ada pertanyaan yang lain. Masih ada lagi Bu, satu pertanyaan dari Ibu Arini. Kalau pertanyaannya itu kalau file yang sudah jadi dan dipublish dikirim via WA atau Telegram, kapasitasnya apa besar atau masih bisa? Kan kalau dikirim di WA itu ada batasan kapasitas. Nah, kalau misalnya kita kirim filenya ke WA atau Telegram, file yang sudah dibuat ini dalam aplikasi Focus Sky, apakah termasuk kapasitas besar atau masih bisa ditanggulangi kayak gitu, Mas? Kapasitasnya, dia bertanya kapasitas. Kalau WA atau Telegram itu sebaiknya hasil akhir yang kita buat itu sebaiknya kita kirim dulu di Google Drive. Nanti link dari Google Drive kita share ke WA supaya tidak memberatkan memori, tidak memberatkan HP siswa kita. Jadi linknya saja yang kita kirim. Jadi aplikasinya bisa kita yang rendernya tadi ya, yang Excel-nya ya, yang hasil dalam bentuk Excel kita bisa simpan di Google Drive. Kemudian link dari Google Drive yang kita share ke siswa. Kemudian kalau hasil akhirnya dalam bentuk video, itu videonya kita upload ke YouTube. Kemudian link yang ada di YouTube ini yang kita share ke WA atau Telegram untuk siswa kita. Jadi otomatis tidak berat karena link saja yang dikirim. Bagaimana? Ini proyeknya bukan proyeknya yang dikirim ke siswa ya. Jadi hasil akhirnya kita simpan dulu di penyimpanan kita, apakah di Google Drive, kode dalam bentuk Excel.
Kemudian kalau dia dalam bentuk video, kita simpan dulu di YouTube. Kemudian linknya nanti ini yang kita kirimkan ke siswa. Kemudian ada tadi saya lupa ya, ini kita sudah publish, tapi project ini belum kita simpan. Pada saat kita mau mengedit kembali kita punya project ini, itu bisa kita edit-edit lagi kalau kita simpan dulu project ini. Jadi kita klik save project. Kebetulan ini sudah simpan ya. Karena ini tadi proyek yang sudah dibuat. Jadi kita klik file, kemudian save project, muncul kotak dialog penyimpanan. Silakan klik lokasi penyimpanannya. Kemudian ganti nama. Klik save. Jadi proyek ini disimpan ya, supaya bisa sewaktu-waktu jika kita butuhkan, ada yang perlu diedit, itu bisa kita lakukan pengeditan, jadi tidak membuat lagi dari awal. Jadi banyak sekali sebenarnya yang bisa ada save-nya, ada place-nya, ada teks, link, video, musik, dan lain-lain. Oke, mungkin ini saja jawaban saya ya. Silakan. Iya, siapa tahu ada pertanyaan. Baik, kepada Bapak Ibu, siapa tahu masih ada pertanyaan lagi, masih ada waktu 13 menit sebelum istirahat. Silakan tulis pertanyaannya di kolom chat atau raise hand untuk diaktifkan mic-nya. Tapi kalau masih ada mungkin yang kurang jelas, bisa nanti ya kita diskusikan di grup WA. Kalau untuk fokus kai hari Rabu ya, kalau saya tidak salah. Iya, Bu, hari Rabu. Karena sebenarnya masih banyak memang yang kalau masih ada mungkin yang kurang jelas. Cuma karena keterbatasan waktu ya. Ibu, masih bisa satu pertanyaan atau bagaimana? Di sini itu ada pertanyaan dari Ibu atau Bapak Roma Jamila. Dia karena kelamaan download jadi ketinggalan bagian denah mobil dan sekolah. Bagaimana cara mendownloadnya? Bisa diulang Bu pertanyaannya? Di sini di pertanyaannya Ibu Roma Jamila, dia ketinggalan bagian download denah mobil dan sekolah. Download mobil dan sekolah. Bagaimana cara mendownloadnya? Kayaknya maksudnya ini. Oh iya. Insert atau saya tutup dulu ini ya. Atau kita ke new project. Nah, untuk download ini ya. Nah, untuk mendownload kita aktifkan, yang jelas kita harus aktifkan internet ya. Karena kita mau template dalam keadaan online. Ada sampel, science, dan seterusnya. Kita coba ke education. Proses download. Nah, setelah itu ini kita coba mau khusus school ya. Kita klik. Tunggu hingga proses download selesai. Setelah selesai nanti tapi mohon maaf ya karena dengan saya yang kurang maksimal makanya seperti ini. Nah, ini sudah ada ya. Nah, ini hasil download dari template yang kita punya. Nah, kalau sudah ada seperti ini, kita bisa nonaktifkan internetnya. Jadi, dalam keadaan offline, kita
kita bisa edit-edit part yang ada di sini. Tinggal kita tambahkan gambar, video, dan seterusnya. Oke, jadi begini cara mendownload template yang bisa kita gunakan. Jadi ini bisa digunakan seterusnya dalam keadaan offline. Kalau sudah ada di download seperti ini. Oke, mungkin cuma ini saja jawaban saya, Bu. Untuk mendownload tadi, download template dari Fokuskai. Oke, baik Bu. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan kepada Bapak Ibu. Apakah masih ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu 8 menit sebelum kita tutup sesi 3 ini. Jadi materinya bisa Bapak Ibu dapatkan di link, ada di grup WA juga ada, di kolom chat juga ada. Terus tugasnya Ibu bagaimana dengan tugasnya Ibu Masuri? Oke, untuk tugas, silakan membuat media pembelajaran, media ajar kita sesuai dengan mapel masing-masing. Kemudian dipublish dalam bentuk Excel. Jadi dipublish dalam bentuk Excel. Kenapa saya ingin dia dalam bentuk Excel? Supaya jika ada nanti video atau ada link, itu bisa kita aktifkan konten tersebut. Karena kalau kita gunakan video itu konten-konten kayak link, video itu kita tidak bisa atur ya penggunaannya. Jadi silakan buat satu media ajar dengan menggunakan aplikasi Fokuskai dan dipublish dalam bentuk Excel. Kemudian bisa disimpan hasilnya di Google Drive. Linknya nanti yang dikirim di WA. Oke, mungkin cuma itu tugas untuk Fokuskai ya. Oke, Bu. Oke, sudah tidak ada pertanyaan Bu Oli ya? Sudah tidak ada Ibu. Mungkin kita tutup sesi 3-nya ini. Sudah tidak ada pertanyaan. Ya, silakan ditutup Bu. Kemudian nanti kita kembali lagi jam berapa ya di jadwal? Jam 1 ya? Jam 12.45. Ya, 12.45 kita lanjut lagi.